dunia penelitian, memilih peserta yang tepat sangat penting. Disinilah teknik sampling berperan. Ada dua jenis utama, probability dan non-probability sampling. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia non-probability sampling. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian sosial. Bayangkan ingin memahami selera musik remaja. Alih-alih bertanya kepada setiap remaja, Anda memilih kelompok yang lebih kecil. Ini namanya sampling. Nah, non-probability sampling tidak memberi setiap remaja kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini seperti memilih siapa yang akan diajak bicara berdasarkan siapa yang paling dekat dengan Anda di mal. Metode ini sering disukai karena praktis, terutama ketika berhadapan dengan populasi yang besar. Namun, metode ini memiliki keterbatasan. Karena pemilihannya tidak acak, temuan mungkin tidak mencerminkan seluruh populasi remaja. Meskipun demikian, non-probability sampling adalah alat yang ampuh jika digunakan dengan benar. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dengan memahami keterbatasan dan kelebihannya, peneliti dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, meskipun tidak sempurna, non-probability sampling tetap relevan dalam banyak konteks penelitian. Dengan pendekatan yang tepat, hasil yang diperoleh bisa sangat bermanfaat. Mari kita jelajahi berbagai jenis non-probability sampling. Metode ini sering digunakan ketika tidak mungkin untuk melakukan sampling acak. Pertama, convenience sampling. Ingat memilih remaja di mal, itulah convenience sampling. Mudah dan cepat, cocok untuk tahap awal penelitian. Peneliti memilih peserta yang paling mudah diakses. Selanjutnya, kita punya purposive sampling. Di sini, peneliti memilih peserta berdasarkan kriteria tertentu. Bayangkan Anda sedang meneliti penyakit langka. Anda akan sengaja memilih individu yang didiagnosis dengan penyakit itu. Ini memastikan data yang relevan dan spesifik. Ketiga, snowball sampling seperti reaksi berantai. Anda mulai dengan beberapa peserta yang kemudian merujuk orang lain. Ini efektif ketika mempelajari populasi tersembunyi, seperti pengguna narkoba. Metode ini membantu menemukan peserta yang sulit dijangkau. Terakhir, kuota sampling bertujuan untuk representasi. Peneliti membagi populasi menjadi subkelompok, seperti usia atau jenis kelamin, dan memilih peserta dari masing-masing untuk mencocokkan proporsi populasi. Ini memastikan setiap subkelompok terwakili dengan baik dalam penelitian. Seperti metode lainnya, non-probability sampling memiliki pro dan kontra. Sisi positifnya, hemat biaya dan waktu, terutama untuk studi skala besar. Ini juga membantu untuk penelitian eksploratif dan mengumpulkan data awal. Namun ada kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Karena sampel tidak dipilih secara acak, hasilnya mungkin bias dan tidak mewakili seluruh populasi. Ini membuatnya tidak cocok untuk membuat generalisasi. Selain itu, bias peneliti dapat memengaruhi pemilihan peserta. Terlepas dari keterbatasan ini, non-probability sampling tetap menjadi alat yang berharga jika digunakan dengan tepat dan etis. Bagian 4, non-probability sampling dalam aksi, contoh nyata. Bayangkan sebuah perusahaan ingin umpan balik tentang minuman energi baru yang mereka kembangkan. Mereka mungkin menggunakan convenience sampling, menawarkan sampel gratis di gym, dan mengumpulkan pendapat cepat dari para pengunjung. Atau pertimbangkan studi tentang pengalaman astronot wanita yang telah menjalani misi luar angkasa. Peneliti akan menggunakan purposive sampling, khususnya memilih wanita yang pernah keluar angkasa untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Dalam kasus penyakit langka, snowball sampling sangat penting untuk menemukan subjek penelitian. Seorang peneliti yang mempelajari kelainan genetik langka mungkin mulai dengan satu keluarga dan meminta rujukan ke orang lain dengan kondisi yang sama, memperluas jaringan subjek penelitian. Terakhir, bayangkan jajak pendapat politik yang bertujuan untuk memahami opini publik secara luas. Kuota sampling membantu memastikan representasi dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin dan etnis, sehingga hasilnya lebih akurat dan mencerminkan populasi yang sebenarnya. Bagian 5. Kesimpulan, merangkul kekuatan non-probability sampling. Non-probability sampling meskipun memiliki keterbatasan, menyediakan pendekatan praktis untuk penelitian, terutama ketika waktu, sumber daya, atau sifat penelitian memerlukan pendekatan yang lebih terfokus. Dengan memahami kekuatan dan kelemahannya, peneliti dapat memanfaatkan metode ini secara efektif. Ingat, kuncinya adalah memilih alat yang tepat untuk pekerjaan itu. Jadi, teruslah menjelajah.
Terus bertanya, bahwa for diri. Eitsufille,